Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Busrilawan, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dari kelas TM3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang motor listrik. Nah, pada dasar teori motor listrik ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama ada motor listrik arus AC, motor sinkron, motor asinkron, dan motor listrik arus DC. Nah, sebelumnya apa itu motor listrik? Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, sedangkan alat yang berfungsi sebaliknya, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu sebagai penggeraknya. Nah, motor listrik terdapat dua jenis, itu yang pertama ada motor listrik AC, yang kedua ada motor listrik DC. Motor listrik AC. Motor listrik arus bolak-balik atau AC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik. Nah, apa yang disebut AC yaitu alternating current. Itu panjangannya. Nah, untuk motor listrik AC sendiri dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama ada motor sinkron dan yang kedua ada motor asinkron. Nah, motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini menentukan arus searah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Bagian-bagian motor sinkron terdapat pada gambar berikut. Pertama ada motor shaft, yang kedua ada stator, yang ketiga ada rotor. Rotor. Apa yang disebut rotor? Rotor adalah bagian dari motor listrik atau generator listrik yang berputar pada sumbu rotor. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat ML pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh bayarnya lilitan kawat dan juga diameternya. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excited yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Yang kedua ada stator. Stator adalah bagian pada motor listrik atau dinamo listrik yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Jadi penempatan stator biasanya mengelilingi rotor. Stator bisa berupa gulungan kawat, tembaga yang berinteraksi dengan angker, dan membentuk medan magnet untuk mengatur perputaran rotor. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Yang ketiga ada selanjutnya adalah motor asinkron. Motor asinkron atau induksi merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri. Popularitasnya karena rancangan yang sederhana, murah, dan dapat didapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Nah, pada bagian-bagian motor asinkron terdapat pada gambar berikut. Yang pertama ada end coil, winding cover, stator, motor frame, stator elektromagnet. Nah, ini ada rotor ya. Ini bagian-bagiannya. Fan bladers, rotor elektromagnet, bearing on each end. Terakhir ada ember. Nah, yang kedua adalah motor listrik DC. Ini ada gambarnya dan bagian-bagiannya ya. Ini sering digunakan pada produksi mesin-mesin. Tentunya yang menggunakan transmisi puli dan sabuk itu banyak menggunakan motor listrik DC. Nah, apa itu motor listrik DC? Motor listrik arus searah DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. DC itu artinya direct current.
Motor DC sebagai namanya motor arus searah, yaitu menggunakan arus DC. Motor DC digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Nah, bagian-bagian motor DC ini terdapat bagian utama ya, 3 bagian utama. Yang pertama ada kutub magnet, kedua dinamo, dan yang terakhir komulator. Kutub magnet berfungsi untuk perputaran motor DC karena interaksi antara dua kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan, yang stasioner untuk menggerakkan bearing pada ruang di antara kutub medan. Yang kedua ada dinamo. Dinamo berfungsi untuk mengubah arus yang masuk menjadi elektromagnetik. Dinamo dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Dinamo berputar dalam medan magnet oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan kutub selatan magnet berganti lokasi. Nah, yang ketiga ada komutator. Komutator ini berfungsi untuk mengembalikan arah arus listrik dalam dinamo. Komutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber daya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.